Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Dian Rahman Saputra. Di samping saya ada saya Nur Hikmah dan saya Amanah Febriani Indriani. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan teknik kompilasi, yaitu analisis leksikal. Slide pertama, struktur compiler. Struktur compiler dimulai dari source program, kemudian lexical analysis ataupun scanner, kemudian syntax analysis atau parser, kemudian intermediate code, dan dilanjut dengan kode optimization, dan kemudian kode generation, dan yang terakhir yaitu object code. Penganalisa leksikal: membaca program sumber karakter demi karakter, sederet satu atau lebih karakter dikelompokkan menjadi satu kesatuan mengacu kepada pola kesatuan kelompok karakter atau token yang ditentukan dalam bahasa sumber. Kelompok karakter yang berbentuk sebuah token dinamakan lexeme untuk token tersebut. Setiap token yang dihasilkan disimpan di dalam simbol. Sederet karakter yang tidak mengikuti pola token akan dilaporkan sebagai token tak dikenal ataupun unidentified token. Yang berikutnya yaitu analisis. Ini merupakan penerjemahan masukan menjadi bentuk yang lebih berguna untuk tahap-tahap kompilasi berikutnya. Analisis leksikal merupakan antarmuka antara kode program sumber dan analisis sintaks atau parser. Scanner melakukan pemeriksaan karakter per karakter pada teks masukan, memecah sebuah sumber program menjadi bagian-bagian yaitu disebut token. Analisis leksikal mengerjakan per kelompok urutan-urutan karakter ke dalam komponen pokok. Yang pertama yaitu identifier, kemudian delimiter, simbol-simbol operator, angka, keyword, noise word, blank, komentar, dan seterusnya yang menghasilkan suatu token leksikal yang akan digunakan pada analisis sintaktik. Kemudian model dasar untuk membentuk suatu analisis leksikal adalah finite state automata. 2. Aspek penting pembuatan analisis leksikal adalah menentukan token-token bahasa, kemudian mengenali token-token bahasa dari program sumber. Slide berikutnya akan diterangkan oleh anggota Nur Hikmah. Pada anggota Nur Hikmah, kami silakan. Token-token dihasilkan dengan cara memisahkan program sumber tersebut dilewatkan ke parser. Analisis leksikal harus mengirim token ke parser. Untuk mengirim token, scanner harus mengisolasi barisan karakter pada teks sumber yang merupakan satu token valid. Scanner juga menyingkirkan informasi seperti komentar, blank, batas-batas baris, dan lain-lain yang tidak penting atau tidak mempunyai arti bagi parsing dan kode generator. Scanner juga harus dapat mengidentifikasi token secara lengkap dan membedakan keyword dan identifier. Untuk itu, scanner memerlukan tabel simbol. Scanner memasukkan identifier ke tabel simbol, memasukkan konstanta literal dan numerik ke tabel simbol sendiri setelah konversi menjadi bentuk internal. Analisis leksikal merupakan komponen kompilasi independen yang berkomunikasi dengan parser lewat antarmuka yang terdefinisi bagus dan sederhana, sehingga pemeliharaan analisis leksikal menjadi lebih mudah di mana perubahan-perubahan terhadap analisis leksikal tidak berdampak pada pengubahan kompilator secara keseluruhan. Agar dapat memperoleh fitur ini, maka antarmuka harus tidak berubah. Kebanyakan kode yang menyusun analisis leksikal adalah sama untuk seluruh kompilator dan tidak peduli bahasa. Pada analisis leksikal yang dituntun tabel atau tabel driven lexical analyzer, maka satu-satunya yang berubah adalah tabel itu sendiri. Kadang diperlukan interaksi analisis leksikal dan analisis sintaksis yang lebih kompleks, sehingga analisis leksikal harus dapat menganggap string sebagai token bertipe atau bukan identifier. Untuk itu, perlu komunikasi atau tingkat lebih tinggi yang biasanya dilakukan suatu struktur data dipakai bersama seperti tabel simbol. Analisis sintaksis dapat memasukkan string ke tabel simbol, mengidentifikasi sebagai tipe atau type def, sehingga analisis leksikal dapat memeriksa tabel simbol untuk menentukan apakah leksema adalah tipe token atau identifier.
Tugas-tugas leksikal analisis atau scanner berhubungan dengan bahasa secara detail. Yang pertama, mengidentifikasikan semua besaran yang membuat suatu bahasa, mentransformasikan ke token-token, menentukan jenis dari token-token, menangani kesalahan, menangani tabel simbol. Scanner didesain untuk mengenali keyword, operator, dan identifier. Oke, untuk tahap-tahap pelaksanaan analisis leksikal, ya, yang pertama ada single one pass yang terjadi antara scanner dan parser. Nah, scanner ini dipanggil saat parser memerlukan token berikutnya. Pendekatan ini lebih baik karena bentuk internal program sumber yang dilengkapi dan perlu dibangun dan disimpan di memori sebelum parsing dimulai. Kemudian pada spirit pass, scanner memproses secara terpisah, dilakukan sebelum parsing, dan hasil scanner disimpan dalam file. Dari file tersebut, parsing melakukan kegiatannya. Scanner mengirim nilai-nilai integer yang mempresentasikan bentuk internal dari token, bukan nilai-nilai dari string tersebut. Kemudian, keunggulan dari cara ini adalah ukurannya yang kecil dan tetap. Parser sangat lebih efisien bekerja dengan nilai integer yang mempresentasikan simbol pada string nyata dengan panjang variabel. Implementasi analisis leksikal. Yang pertama ada pengenalan token, yaitu scanner harus dapat mengenali token, kemudian terlebih dahulu dideskripsikan token-token yang harus dikenal. Pendeskripsian token yaitu menggunakan regular grammar yang menspesifikan aturan-aturan pembangkit token-token dengan kelemahan regular grammar memspesifikan token membentuk pembangkit, dan secara scanner perlu bentuk pengenalan dan menggunakan ekspresi grammar yaitu menspesifikan token-token dengan ekspresi reguler dan model matematis yang dapat memodelkan pengenalan adalah finite state acceptor atau FSA atau finite automata. Implementasi analisis leksikal sebagai finite automata. Pada pemodelan analisis leksikal sebagai pengenal dan menerapkan infinite automata, analisis leksikal tidak cuma hanya melakukan mengatakan ya atau tidak. Dengan demikian secara pengenal, maka analisis leksikal juga melakukan aksi-aksi tambahan yang diasosiasikan dengan string yang sedang diolah. Analisis leksikal dapat dibangun dengan menumpangkan pada konsep pengenalan yang berupa finite automata dengan cara menspesifikkan rutin-rutin atau aksi-aksi tertentu terhadap string yang sedang dikenali. Kemudian pada penanganan kesalahan di analisis leksikal, hanya sedikit kesalahan yang diidentifikasi dan analisis leksikal secara mandiri, karena analisis leksikal benar-benar menerapkan pandangan yang lokal terhadap program sumber. Dan bila ditemui situasi di mana analisis leksikal tidak mampu untuk melanjutkan proses karena tidak ada pola token yang mencolok, maka dapat beragam alternatif pemulihannya, yaitu yang pertama ada panic mode, dengan menghapus karakter-karakter berikutnya sampai analisis leksikal menemukan konten yang terdefinisi bagus. Kemudian ada menyiapkan karakter yang hilang dan mengganti karakter yang salah dengan karakter yang benar. Kemudian yang keempat, mentransposisikan dua karakter yang bersebelahan. Dan salah satu cara untuk menemukan kesalahan-kesalahan di program adalah dengan menghitung jumlah transformasi kesalahan minimum yang diperlukan untuk mentransformasikan program yang salah menjadi program yang secara sintaks benar. Input buffering. Perencanaan analisis leksikal seharusnya dapat membuat buffering masukan yang membantu mempercepat proses pembacaan dari file serta mempunyai fleksibilitas yang tinggi terhadap analisis leksikal, tidak tergantung pada platform sehingga mempunyai portabilitas yang tinggi. Selanjutnya ada leksikal analisis atau besaran leksikal. Contoh besaran leksikal yaitu identifier, dapat berupa keyword atau nama kunci seperti if else, begin, end pada Pascal, integer pada Pascal, integer, float pada bahasa C. Yang kedua ada konstanta, besaran yang berupa bilangan bulat atau integer, bilangan pecahan, float atau real, boolean, true atau false, karakter, string, dan sebagainya. Yang ketiga ada operator, operator aritmatika seperti plus, min, kali, dan bagi. Operator logika seperti kurang dari, sama dengan, ataupun lebih dari. Delimiter berguna sebagai pemisah atau pembatas seperti kurung buka, kurung tutup, titik, koma, titik dua, titik koma, maupun white space. White space merupakan pemisah yang diabaikan oleh program seperti enter, spasi, ganti baris, dan akhir file. Contoh leksikal analisis. Ada urutan karakter yang disebut dengan statement Fahrenheit sama dengan 32 plus
Celsius kali 1,8, maka akan diterjemahkan ke dalam token-token seperti di bawah ini. Yang pertama ada identifier. Identifiernya itu Fahrenheit. Kemudian ada operator. Operator sama dengan integer 32 plus sebagai operator penjumlahan, Celsius juga termasuk identifier, kali operator perkalian, dan 1,8 sebagai nilai real atau float. Nah, setiap bentuk dari token yang direpresentasi sebagai angka dalam bentuk internal dan angkanya adalah unik. Misalnya nilai 1 untuk variabel, 2 untuk konstanta, 3 untuk label, dan 4 untuk operator, dan seterusnya. Contoh instruksi. Kondisi if A lebih dari B dan C sama dengan D, maka scanner akan mentransformasikan ke dalam token-token sebagai berikut. Kondisi direpresentasikan dengan angka 3, titik 2 dengan angka 26, if direpresentasikan dengan angka 20, A1 lebih dari 15, B1 dan 12, C1, D1, titik koma 27. Nah, token-token ini sebagai inputan untuk syntax analyzer. Token-token ini bisa berbentuk pasangan item, di mana item pertama menunjukkan alamat atau lokasi dari token pada tabel simbol. Item kedua adalah representasi internal dari token. Semua token direpresentasikan dengan informasi yang panjangnya tetap atau konstan, suatu alamat atau address, dan sebuah integer atau bilangan bulat. Terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kalau ada perkataan yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.